Halo, selamat malam. Kita cek koneksi dulu siapa yang udah masuk. Aku tulis judulnya dulu. Halo, selamat malam Mami Noni. Aku tulis judulnya dulu ya. Hari ini kita mau live spesial banget sama Tetegram, influencer terkenal, mama masa kini, apalagi writer, penulis buku, Terong Life, anti kendor menyusui, bener nggak? Anti kendor menyusui, bakal seru banget. Ini juga malam-malam gini, cie baju baru, halo. Aku tulis judulnya dulu, live khusus 17 tahun ke atas. 17 tahun up. Busui. Bicara tentang libido. Tentang libido busui. Oke, udah kita pin dulu. Aku udah sebulan nih nggak nge-live nih. Biasanya sebulan sekali kita pasti payday, tapi bulan lalu enggak karena lagi giveaway-nya banyak banget biar nggak nimpa-nimpa. Aku sapa-sapa dulu. Semoga masih inget nih caranya nge-live. Mbak Citranya mana ya? Wah, ini banyak tools yang baru. Halo Mami Dinda, halo Mami Anissa. Halo Mami Dia, Mami Rika Pavila, ada semua nih. Mami Carin Rahma, Mami Anissa. Iya, baju baru nih. Si Maminya Gebek udah share kode voucher 50%-nya nggak buat Gebegers nih? Kemarin tuh kita mau share kode voucher khusus baju ini. Itu ada pokoknya spesial. Halo Mami Dia. Halo, ada Meriana Fajar nih. Halo Mami Noni, selamat malam lagi. Mami Asti, Mami Putri, Teresia, Mami Diara, Mami Bilkis. Pertanyaannya juga ada ya tadi ya. Ma Ajinya mana nih Ma Aji? Coba aku lihat. Oh, sudah ada ternyata. Coba kita panggil ya. Kayaknya satunya speaker bintang tamu yang nggak perlu kita kenalin ini siapa? Ma Aji. Semuanya udah request. Halo, selamat malam. Halo Ci. Mbak Citra. Ya Allah, seneng banget, gila asli parah. Seneng banget. Aduh, iya Gimana seneng banget. kabarnya? Apa kabar? Ada yang habis jalan-jalan nih romantis berdua ke Bandung ya? Siapa yang habis jadi warga Bali? Udah pulang nih. Tadi kan katanya kita jam berapa? Jam berapa tuh di Bandung? Jam berapa di? Hampir Iya. salah jam kan? Hampir salah Padahal- jam. Mbak Citra, udah makan belum? Udah siapin makan malam? Pokoknya udah siap buat live malam inilah. Udah aman ya, udah aman. Soalnya ini ibu-ibu udah, ini nih judulnya menarik banget. Kita gonta-ganti judul, tapi kayaknya judul ini emang Akhirnya paling top nemunya. ya. Ya bener, soalnya ini masalah sejuta busui, tolong. Bener. Aku jadi flashback masa lalu tuh. Iya kan, emang kan. Aduh, soalnya ini Iya. tuh jarang yang berani ngomongin karena jarang yang nge-acknowledge lah ya, jarang yang mengakui kalau hal ini tuh benar terjadi gitu. Masih tabu diomongin, tapi ya it happens ya. It happens banget, bahkan sampai mengancam keutuhan rumah tangga. Nah, ini mungkin kalau ada yang, kalau Mbak Olevelov udah pasti tahu dong, tapi ada yang udah pernah baca bukunya nggak nih? Coba absen, kalau nggak beli. Aku anak baru, perkenalkan saya dengan Citra Olevelov ya guys. Oke, nggak usah dikenalin, kita aja udah kenal. Nah, Mbak Citra tuh nulis buku unsensor atau dengan hashtag Terong Life itu ya Mbak Citra ya. Di situ diceritain gimana sih hubungan pasangan suami istri dan anak-anak. Pak Sutri dan mengasuh anak-anak dan menggoyangkan ranjang. Dan yang paling menarik tuh aku baca tuh bagaimana hubungan seks itu bisa pengaruhnya dengan rezeki ya, dengan keuangan dan segala macam ya. Menyelesaikan permasalahan hidup hingga 50%. Wow, sama dong dengan voucher diskon 50%.
Lagi ada voucher ya kayak apa kayak ya. Iya, lagi mau bikin voucher nih. Mbak Citra, kita langsung mulai nih ya. Kita langsung mulai Boleh. sesuai topik. Banyak yang udah makin panas nih. Aku Nah. saran dong yang kalau nonton live kita pada malam hari ini tema ini jangan istri-istrinya doang, para suami juga ikutan nonton biar Bener. ngerti kondisi istrinya tuh apa supaya apa nggak cuma nuntut enak-enaknya doang, tapi kita mohon empatinya gitu lesai gitu. Iya. Nah, jadi bisa, kalau misalnya bapaknya belum mau diajak, live-nya aja dibawa deket-deket sambil biar Iya, bapaknya denger bener. gitu ya. Dengar nyenggol aja. Denger nyenggol, ntar malam goyang-goyang nih Raja. Iya, gawat nih, gawat. Aduh, Mbak Citra, gimana sih sebenarnya itu mitos nggak? Mitos nggak sih kalau menyusui menyebabkan libido menurun? Mitos apa enggak? Jadi ini aku disclaimer dulu ya, Ci Ella. Iya, iya. Jadi kan aku kok Ci Ella sih bukan Ci Gaby ya dipanggilnya. Panggil saya kakak. Oh. Ya ampun. Kakak, Mbak Citra, apa aja? Ya Gabriela, udah. Gaby, apa aja? Enaknya aja. Jadi aku disclaimer dulu ya. Aku bukan seksolog ya guys, bukan sexpert. Kalau orang yang mendalami ilmu seks itu kan seksolog ya disebutnya ya. Kalau aku tuh sebetulnya basicnya adalah konselor ASI yang ngerasain sendiri kehidupan dan perjalanan sebagai ibu menyusui, sebagai seorang ibu dan seorang istri, dan ternyata mendapati di dalam proses menyusui itu ada kaitannya dengan perubahan libido nih gitu. Jadi ini aku sharing as konselor ASI yang juga mengalami problematika yang sama dengan kalian, intinya gitu ya. Nah, jadi kan tadi pertanyaannya Cik Gaby kan sebetulnya tuh mitos nggak sih kalau ini tuh mempengaruhi menyusui itu mempengaruhi libido wanita atau ya? cuma alasan aja nih katanya. Banyak kali alasan Iya. gitu. Dibilangnya sebenarnya apa? Itu padahal bukan mitos, itu emang fakta, benar apa adanya terjadi bahwa proses menyusui itu benar-benar mempengaruhi libido seorang wanita. Jadi itu kita nggak ngadi-ngadi ya guys. Kalau kita males diajak berhubungan, emang kita bukan kita nolak, bukan kita nggak mau, kita juga rindu yang namanya punya hawa nafsu birahi yang tinggi. Ngomongnya nggak ada sensornya nih. Minta tolong ya, ini kalau dengerin live kita pakai earphone Bu, jangan sampai anaknya dengerin sih, jadi nggak enak. Udah ditulis nih, udah dipin live khusus 17 tahun ke atas. Oh iya bener. Nah iya kayak gitu. Jadi tolong banget buat para suami, kenapa hal itu bisa terjadi? Jadi kan emang di hormon menyusui itu ya Ci, kan ada hormon prolaktin yang emang untuk memproduksi ASI, kan prolaktin produksi ASI ya. Lalu ada hormon oksitosin, hormon cinta lah ibaratnya gitu. Itu adalah hormon yang untuk melancarkan ASI-nya supaya ASI bisa keluar dari payudara kita, itu membutuhkan hormon oksitosin. Sayangnya guys, kombinasi hormon menyusui itu ya, itu membuat satu area vagina kita kering. Tuh ya. Satu, hormon menyusui itu sayangnya membuat area vagina kering, sehingga biasanya hampir pasti ibu yang baru melahirkan atau yang masih menyusui, saat diajak berhubungan seks sama suaminya, itu pasti susah banget ya namanya becek, dan sakit banget kalau dimasukin, sakitnya ngelebihin sakit malam pertama, mau lahiran normal ataupun sesar, sakit banget pada saat dipenetrasi. Ya, karena itu area yang bikin trauma ya. Karena area vagina tuh kering. Terus yang kedua, emang minum dulu ya. Oh siap. Emang perubahan hormon menyusui itu juga mempengaruhi libido ibu ya. Jadi ibu tuh emang jadi ditekan gitu libidonya secara alamiah. Nah, terus yang ketiga, belum lagi perubahan peran seorang istri yang awalnya seorang istri ya, seorang kekasih dari seorang suami, dia berubah perannya menjadi seorang ibu dari seorang bayi yang kebutuhannya itu hampir 24 jam bergantung sama kita. Jadi dengan adanya perubahan itu, ibu tuh secara fisik dan secara mental itu terkuras energinya. Jadi udah capek duluan mau ngapa-ngapain. Sementara yang namanya berhubungan seks itu kan butuh energi ya guys. Nah energi kita tuh udah habis duluan terserap untuk
kebutuhannya si bayi yang banyak banget cangcimennya itu gitu loh. Bener-bener. Ibu sampai Heeh. udah lupa ngurus diri kadang-kadang ya, all the time 24 jam pokoknya buat bayi kan ya. Udah nggak inget Sumpah, deh, udah nggak inget sama diri sendiri. kita bisa pipis aja bagus gak sih? Kalau Hmm. pas sudah punya bayi, boro-boro kita mandi keramasan gitu ya, yang sampai wangi, segala macam. Kita bisa nggak kepotek di tengah jalan aja. Bagus banget. Sebel banget. Makanya Bu Ibu, jadi emang itu tuh perubahan yang signifikan banget. Dan ternyata kenapa kok seorang wanita dibuat seperti itu oleh nature gitu ya, kodratnya kok dibuat seperti itu setelah pas menyusui punya bayi, libidonya menurun. Bisa dibilang itu adalah mekanisme alam untuk mencegah kehamilan berikutnya, untuk memastikan jangan sampai si bayi ini punya bayi lagi sementara dia sendiri masih menyusui. Kira-kira kayak gitu. Jadi itu kita dibuat seperti itu adalah mekanisme alam supaya kita bisa fokus ngurus bayi ini, fokus menyusui anak ini, dan anak ini bisa tuntas kebutuhannya disusui sampai 2 tahun. Kayak gitu, Wah, itu guys. berarti kalau yang kebobolan lagi nyusuin itu Hmm. luar biasa ya. Wasitnya nggak Oke. berfungsi. Itu saya jadi kesindir nih, Bu. Kan dulu aku kebobolan. Maaf, kurang baca background speaker nih. Nah, itu lucu banget. Aku minta tolong banget deh, guys ya. Jadi gini sih, emang ada sih masa di mana kita itu pengen banget ya berhubungan seks sama suami. Apalagi, jadi gini, pas kan kita tuh nyari momen setelah punya bayi ya, Hmm. nyari momen yang pas untuk bisa berhubungan seks sama suami dengan khusyuk, konsentrasi penuh. Itu kan sedikit banget kita ngedapetin kesempatan itu. Jadi begitu sekalinya kita dapet, itu biasanya kita tuh akan bener-bener menikmati banget dan gairah kita tuh bakal optimal banget. Nah, tapi aku mau titip pesen nih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa berkontrasepsi, apalagi kalau masih menyusui, guys. Supaya kenapa? Kontrasepsi itu bukan kita itu menghalang-halangi rezeki Tuhan ya. Tapi kontrasepsi adalah sebagai salah satu bentuk upaya kita untuk bisa menyusui bayi kita sampai 2 tahun. Karena kenapa? Karena yang kedua, kita merencanakan kehamilan kita. Dengan kita merencanakan kehamilan kita tuh memberi kesempatan kepada tubuh kita untuk apa? Untuk recovery. Jadi proses hamil, proses menyusui itu ngabisin badan ibu banget, asli loh. Iya nggak sih? Kayak Benar-benar. ada nggak sih kalian yang lagi nyusui ngalamin yang namanya tulang kok reot banget, di tiap bangun tidur badan pada sakit, kayak abis digebukin gitu ibaratnya. Terus gigi kok pada ngilu ya, iya. Terus rambut rontok habis ya, karena memang hampir sebagian besar nutrisi tubuh kita tuh difokuskan tuh buat ASI dulu dan buat si bayi dulu gitu ya. Makanya minta tolong banget Bu Ibu, sayangi diri kalian dengan berkontrasepsi. Dan para suami, dengan kalian mengizinkan istri kalian berkontrasepsi, itu adalah salah satu bentuk kalian dalam menunjukkan kasih sayang kalian ke istri dan anak kalian gitu. Penting tuh. Penting, Jadi, penting. jadi maaf ya, jangan cuma istrinya dipakai hamil, tapi harus dipikirkan kesehatan dan keselamatan si ibu dan si bayinya gitu. Aduh, ampun deh. Benar. Nah, Mbak Citra, sebelum kita lanjut, aku mau ngingetin, nanti kan akan ada beberapa pertanyaan yang kita bacain dan akan dijawab. Nah, nanti kita pilih 2 orang yang beruntung, yang pertanyaannya dijawab akan dapat hadiah, dapat ini dan kantong ASI. Nah, nanti juga setelah acara ini nonton sampai habis, karena nanti minta ini nih, di summary seperti biasa, repost di IG Story, itu dapat hadiah juga. Nah, jadi ikutin terus, disimak. Nah, Mbak Citra, itu kan kalau mengenai hormon, tadi Mbak Citra bilang kan ada prolaktin. Nah, itu kan sebenarnya dibentuk juga udah di trimester ketiga, bukan? Benar nggak sih? Dari usia 4 bulan. Iya benar, trimester 2 malah udah ada. Oh, udah terbentuk ya masa itu kan ya, prolaktin itu udah muncul kan. Nah, berarti pas sedang dari hamil itu sebenarnya libido kita pun udah menurun ya? Belum tentu, Ci. Ada juga ibu hamil yang karena hormon kehamilannya malah libido dia meningkat seperti aku contohnya. Ngaku. Itulah sebabnya, bukan gara-gara ini ya. Emang tadi ada yang komen juga. Kalau aku justru kebalik katanya. Libidonya bukan menurun, menyusui libidonya makin meningkat. Jadi nggak semua. Mbak Citra mungkin salah satunya.
Benar, ada juga yang kayak Ya, gitu. Ada yang juga komen kayak tuh gitu. konselor ASI tau nggak? Mbak Mika Yudhistia. Apakah semua konselor ASI begitu ya? Nggak apa-apa Ci, karena Udah emang bisa ada mengendalikan diri gitu ya. biasanya kalau dia yang punya apa namanya hasrat seks yang sudah membaik ya, itu biasanya dia kehidupan parentingnya udah agak stabil, Ci. Ngerti nggak maksud aku? Jadi biasanya ibu yang masih belum punya libidonya belum kembali, biasanya dia kehidupan parentingnya masih mencari-cari ibaratnya gitu ya. Mungkin dia belum punya helper, belum ada apa helper tuh Kacau apa lah, sih? masih kacau. Masih kacau banget. Terus berantem mulu sama lakinya gitu loh karena Gimana mau kesalahpahaman nafsu gitu ya? gue aja ngeliat muka lu gue nafsu pengen nampol gitu kali. Nah, makanya biasanya mereka yang udah punya libido yang kembali biasanya dia kehidupan parentingnya udah mulai stabil, udah mulai menemukan ritme sebagai orang tua biasanya gitu. Aduh, guys, tolong Nah, ya. kalau terus gini, banyak juga pertanyaannya. Kalau misalnya, nah itu tadi ya, libido menurun. Gimana Kita cara itu mulai, balikinnya? jangan Gimana? dulu, jangan Oh, ya, dulu. oh, ya. Itu ditungguin pas terakhir. Aku udah siapin mainan loh. Siap. Itu kan sampai lupa aku. Mau ngomong apa tadi? Oh ya, siap. Oke. Jadi apa namanya? Kapan sebenarnya, kalau tadi Mbak Citra kan bilang itu sebenarnya nature mengharuskan kita tuh lu jangan hamil dulu deh sampai 2 tahun. Nah, tapi sebenarnya amannya kita itu bermain di usia berapa? Bermain di kita kita tuh bisa berhubungan kembali setelah melahirkan itu di usia berapa sih Mbak Citra? Kalau di Islam sih patokannya nifas ya. Karena kalau kita kan Setelah patokannya masa nifas nifas. itu Tapi kalau dari Objin sih nyaraninnya 6 minggu pasca melahirkan. 6 minggu. 6 minggu. Jadi kalau pasca lahiran normal ataupun sesar itu 6 minggu itu kira-kira 40 hari, Ci. Sesuai sama nifas. Nah, terus sekarang pertanyaannya, kalau misalnya tadi prolaktin menyebabkan libido menurun, itu kalau ibu menyusui. Sedangkan kalau ibunya tidak menyusui misalnya, atau ya mungkin produksi ASI-nya tuh menurun, berarti ditandakan karena prolaktinnya mungkin kurang ya. Nah, itu libidonya apakah sama? Belum tentu sih. Jadi kan emang libido turun itu multifaktor ya, banyak faktor. Nggak hanya dari hormon ya berarti ya? Nggak hanya, karena kan wanita yang belum punya baby aja, misalnya gitu ya, dia pengantin barulah sama pasangannya. Bisa jadi dia itu kehilangan libido karena apa? Satu, kelelahan. Karena itu tadi kan untuk bisa beraktivitas seks itu kan kita butuh energi yang cukup, mood yang cukup. Nah, kalau itu nggak terpenuhi, biasanya dia bisa tuh kehilangan libidonya, Ci. Terus ada lagi nih faktor eksternal, contoh kayak misalnya pasutri yang belum punya baby pun bisa kehilangan hasratnya karena apa? Tertekan dengan tuntutan keluarganya untuk bisa punya anak. Ada juga yang kayak gitu, Ci. Sehingga dia tuh kan dituntut kok belum punya anak sih digituin mulu kan. Akhirnya dia mempengaruhi relasi dia dalam berhubungan seksual dengan pasangannya. Karena dia jadi terbebani. Aduh, kayak kali ini berhubungan seks kali ini berhasil nggak ya? Jadi bertanya-tanya terus kayak gitu. Nah, makanya kalau pada ibu menyusui, keberadaan hormon alias hormonal itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan libidonya turun dan yang menyebabkan area vaginanya menjadi lebih kering sehingga seringkali nggak nyaman dipakai berhubungan. Nah, itu tadi pada penasaran tuh, itu teaser tadi itu alat-alat apa sih? Nanti di belakang dong biar Nanti di belakangnya. Oke. Nah, biasanya ini ada yang nanya nih. Ini pertanyaannya cukup menarik nih. Kalau banyak kejadian tuh kalau misalnya udah libido turun, timingnya itu nggak pas. Misalnya karena ada bayi di situ kan Mbak Citra ya. Tiba-tiba ngek gitu. Iya, aduh ngelihat bayi aja di situ aja udah gimana ya rasanya, terus diajak lagi sama suami itu kan timingnya nggak pas banget ya. Nah, itu
gimana sih? Aku ngomongnya rada-rada kurang enak. Mau minta saran dari yang kebobolan. Gimana? Nggak apa-apa. Iya, mau minta bagaimana nih? Itu tadi pertanyaan dari Mbak Mami Bilkis Indah. Nah, pertanyaan yang pertama adalah gimana sih mengatasi cara cari timing sedangkan ada bayi di situ. Di mana bayinya tidur di situ. Gimana cara cari timingnya? Nah, yang kedua, bagaimana maintain libido itu biar nggak kacau-kacau amat turunnya gitu. Nah, itu tuh pertanyaan Mami Bilkis. Oke, kita coba dulu ya pertanyaan yang pertama. Itu kan tadi timing, masalah timing ya. Nah, aku sendiri nih ya Ci, jujur aja sama ini jadi sharing urusan domestik nih, nggak apa ya. Waktu baru awal punya baby, emang kan baby itu tidurnya apa ya, ibaratnya nggak ketebak. Nah, makanya aku pun jadwal untuk berhubungan seks, aku nggak pernah sarankan untuk selalu dijadwal. Sehingga hal yang spontan tuh sangat bisa terjadi kapanpun. Dan, ngerti nggak maksudnya? Jadi, nggak mesti dijadwal tiap malam gitu. Nggak mesti dijadwal pagi. Pokoknya kapanpun kita ready, kita punya mood, kita lakuin itu. Gitu. Jadi nggak harus subuh-subuh atau malam-malam gitu kan ya? Enggak. Jadi kita kapanpun kita punya timing dan mood kita dapat, karena itu adalah sesuatu yang ibaratnya susah banget dicari ya, apalagi mood ya, susah banget dicari. Nah, makin kesini karena bayi ASI itu kan jam tidurnya cepet stabil ya Ci. Yang tadinya mungkin tidurnya lebih banyak di siang hari, malam hari banyak bangun. Kalau bayi ASI kan cepet normal jam tidurnya, yang tadinya jadi siang banyak bangun, malam banyak tidur. Nah, kalau udah kayak gitu enak tuh Ci. Mungkin begitu bayinya udah usia di atas 3 bulanan sih ya, udah mulai nyaman. Karena bayi aku jam tidurnya udah bisa terprediksi. Nah, kalau udah bisa terprediksi gitu, kita juga mulai bisa memprediksi kapan sih waktu yang tepat buat kita mulai berhubungan seks, bisa kayak gitu. Nah, ini mungkin aku kasih satu tips nih ya buat teman-teman. Kalau misalnya kalian masih tinggal sama orang tua nih misalnya, jangan ragu, jangan sungkan untuk kalian check in hotel itu jam-jaman gitu, ngerti nggak? Jadi kalian bisa cari hotel, misalnya kan kalau kita nginep di hotel kan check in jam 2, jam 12 check out besoknya. Nah, waktu aku masih awal punya bayi, itu kita sering banget yang namanya cari hotel yang murah. Katakanlah check in pulang kantor, maghrib, Isya tuh kita udah pulang ibaratnya gitu. Jadi check in itu sore jam 5, terus kita berbuat lah di hotel itu. Nanti itu kita Isya atau jam 8 malam tuh kita pulang. Jadi jam-jaman banget, terserah lah orang hotel mau bilang ngapain kali ini, pasangan apaan gitu. Tapi ya emang itu yang kita lakukan gitu. Karena saking kita susah cari timingnya. Nah, jadi teman-teman juga bisa coba siasati, jangan ragu untuk cari suasana baru, enggak cuma di rumah aja, bisa titipkan bayi sementara ke keluarga atau kerabat yang sekiranya bisa dipercaya gitu. Itulah penyebab kebobolan kayaknya ya. Nah, tapi melakukan sesuatu di luar kebiasaan itu kan benar-benar refreshing banget juga. Sumpah. Sih buat si Busui banget, buat Busui kan ya, Mbak Citra ya. Jadi itulah makanya masih mungkin kalau teman-teman yang udah lama follow Olive Love, kalian bisa lihat kan foto ASI perah aku pakai plastik gebek itu dari hotel ke hotel tuh. Aku selalu bawa karena kan aku waktu masih nyusuin dulu Ci, aku tuh tetap rutin yang namanya quality time sama suami aku nginep di hotel. Kan sekarang aku paling cuma semalam gitu perginya, nitipin anak ke si Mbak atau nitipin anak ke orang tua aku. Semalam aja, nanti aku kasih kompensasi, entah itu uang lembur, ke orang tua aku pun aku kasih kompensasi gitu. Dan mereka happy aja karena kompensasinya layak untuk mereka terima, ibaratnya gitu. Nah, nginep lah di hotel, nanti kan kita pumping, untuk menjaga produksi ASI kan tetap pumping ya, per 2 jam, per 3 jam gitu. Terus bawa disimpan pakai plastik ASI gebek yang kuat ya. Pokoknya aku saran jangan pernah yang namanya gambling sama plastik ASI. Kalian pilih yang kuat, yang kokoh. Karena kalau misalnya kalian asal pilih, kalian bawa pergi kemana-mana, kegesek-gesek, itu tuh gampang banget bocor. Kalau gebek itu kan kuat banget ya, kayak mika gitu, kuat banget. Dan dia double zipper, makanya dia tuh dibawa kemana-mana tuh kuat gitu. Nah terus udah besoknya palingan kita pulang, udah semua happy, ASI lancar gitu.
Berarti kantong gebek Aduh, sudah aduh. terbukti ya dari hotel ke Terbukti hotel. banget. Dari hotel ke hotel dan dari kota ke kota itu kuat banget asli. Kebetulan nih Mbak, sebenarnya aku tadi mau ngasih tahu juga, salah satu kan yang menyebabkan misalnya tadi selain hormonal kan faktor eksternal. Kalau tadi Hmm. mungkin ada yang ngomong tadi di atas jahitan, Bener-bener. perutnya setelah sesar kan itu traumatik banget kan, atau yang di bawah itu di bagian vagina Iya, yang di iya. jadi itu traumatik banget. Atau yang kedua eh, payudara jadi pistol air kan, Oh, bener nggak sih kalau lagi netes-netes. main? Nah, itu gimana Nah, mensiasatinya? Itu itu biasanya mensiasat caranya. saya tidak punya ide untuk mensiasati karena itu alamiah sekali, Ibu ya. Jadi apapun yang terjadi, mungkin aku saran posisi berhubungannya yang diatur. Karena kalau Hmm. misalnya wanita yang di atas, pas kita lagi klimaks, lagi enak banget, lagi dapet banget, tiba-tiba netes ke muka suami kita ya nggak sini. Kenapa dia gini? Suara. Nah, tapi kalau posisi kita di bawah, palingan kan dia keluar ngalir ke pinggir kan tuh sih. Tapi beberapa tuh Sumpah kacau nyaranin banget. justru kalau lagi sensitif payudara untuk awal-awal tuh Mbak Citra kan lagi Hmm. sensitif tuh, disenggol Hmm. dikit kan sakit ya. Nah, itu Emosi lebih dia. disaranin di atas aja mendingan kan. Nah, tapi Terserah lah, ini selera lah, selera. selera itu emang bener-bener selera. Cuman Iya. mungkin tips biar pistol airnya nggak terlalu banyak airnya, pumping dulu Oh, sebelum setuju. Iya benar. bermain, menggoyangkan ranjang, pumping dulu. Nah, Tapi nggak ngefek, atau nggak ngefek sih walaupun pumping dulu mah tetap aja. makin banyak ya. Atau coba dipakai dan ditampung. Jualan. Ya kali ya. Ya udah. Boleh, boleh lah, bebas, bebas. Ditampung sayang kan yang mau bazir. Ya mau bazir pas lagi berhubungan, aduh netes ini kayak 20 mili. Bentar, ambil kantong dulu. Taruh nih 30 mili netes sayang gitu. Kacau banget. Kacau. Aduh. Aduh, itu nah, ya itu pertanyaan pertama tadi kan berarti cekin jam-jaman. Iya benar. Nah, yang sama kedua. sama nggak usah di timing ya, berhubungan seksnya kapanpun dapat momennya Anytime. atau anytime lah, bayi jam tidurnya udah enak, kita harus ready gitu. Terus tadi pertanyaan kedua apa ya? Asli aku lupa loh. Yang kedua, gimana sih maintain si libido itu biar nggak kacau-kacau amat gitu loh, Mbak Oh Citra? iya. Ini adalah hal yang harus diobrolin ya sama pasangan kita dari hati ke hati banget. Beneran deh, asli. Jadi takutnya gini, Ci, seringkali sepasang suami istri ya, walaupun udah saling membuka celana, membuka isi celana dan membuka isi pakaiannya, seringkali mereka tuh masih segan untuk membuka isi pikirannya mereka. Sehingga seringkali gini, ada kesalahpahaman. Istri nolak terus nih diajak berhubungan. Padahal kondisi istri tuh karena emang lagi menyusui ya, kerempongan sama bayi sehingga libido dia turun. Suami keseringan ditolak, dia jadi salah paham nih. Akhirnya suami ngerasa, kenapa ya istri aku nolak terus, apa aku udah nggak menarik, apa dia udah nggak cinta aku. Suami juga bisa overthinking loh kalau ditolak terus-terusan. Sama kayak kita kan, kita juga bisa overthinking kan. Kalau suami nggak pernah ngajak kita berhubungan seks, pasti kan kita mikir, kenapa ya, apa aku ini nggak menarik, apa aku ini nggak seksi, apa kenapa bla bla bla. Sama suami pun bisa overthinking. Nah, untuk menghindari kesuuzonan antar pasutri, penting banget untuk kalian membicarakan hal sesensitif ini secara terbuka dengan pasangan kalian. Caranya gimana? Kalian harus cari waktu berdua. Serius deh, cari waktu berdua yang nggak ada bayinya. Misalnya sepulang kantor bersama. Pokoknya pas bayi lagi tidur atau gimana pun pas nggak ada bayi, supaya kenapa? Kalian bisa ngobrol dari hati ke hati dengan perasaan yang tenang, kegundahan apa sih yang saat ini lagi kalian alamin. Nah, nanti kan kalian bisa sampaikan tuh ke suami kalian, Hani, ini kenapa ya aku setelah punya bayi, kayaknya aku tuh hilang hasrat berhubungan seks aku. Katanya sih ini gara-gara hormon. Gimana ya, padahal aku tuh kangen sama kamu. Misalnya ngomong gitu. Nah, dengan seperti itu suami tuh merasa, akhirnya dia bisa memahami, oh ternyata istri aku tuh nggak mau diajak berhubungan karena dia tuh kehilangan libidonya karena menyusui ya. Dia kan jadi ngerti kan kondisi kita tuh kayak gimana. Dan suami pun, aku saran untuk jangan ragu untuk ngomongin gimana sih perasaan dia yang sesungguhnya setelah menjadi seorang ayah.
ya. Apakah dia setelah menjadi seorang ayah jadi makin sering dimarahin istrinya, misalnya gitu. Apakah dia jadi sebagai setelah menjadi seorang ayah merasa tersisihkan dari keluarga ini atau gimana? Nah, pokoknya kalian harus bicarain apapun yang menjadi yang mengganjal pikiran kalian, utamanya persoalan seks ke pasangan kalian. Kenapa kalian harus berani ngomongin masalah seks? Gini, setelah kita menikah ya, buat aku sendiri, value yang aku pegang adalah seks adalah sesuatu yang eksklusif. Tidak hanya ASI yang eksklusif, tapi seks juga eksklusif. Kenapa eksklusif? Karena cuma bisa dilakukan oleh istri ke suaminya dan suami ke istrinya. Nggak ada pihak lain yang bisa menggantikan. Ibaratnya gitu. Makanya ke siapa lagi kita harus ngomongin persoalan seks ini kalau bukan ke pasangan kita masing-masing. Nah, jadi setelah kita udah ngomongin problem kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, bantuan seperti apa yang kita butuhkan, nanti akan ketemu solusinya bersama seperti apa. Baru deh biasanya nanti kita akan nemu tuh titik terangnya bersama-sama, solusi yang sesuai dengan kondisi kita masing-masing terkait hubungan seks ini gimana. Karena gimana pun sebetulnya bukan cuma suami loh yang membutuhkan seks, istri juga butuh seks, masalahnya gitu-gitu. Bukan seks itu bukan kebutuhan suami dan istri, kedua belah pihak gitu. Benar. Penting banget. Intinya di dialog kan nggak hanya Betul. masalah habis lahiran tuh anak kita akan tinggal di mana atau anaknya siapa yang asuh, tapi seks juga harus dimasukin jadi poin pertimbangan ya, poin di plan itu ya. Harus jadi obrolan banget ya itu asli. Karena ke siapa lagi kita bisa ngomongin masalah seks kalau bukan ke pasangan kita sendiri kan gitu kan. Dan pokoknya setelah ibu habis lahiran itu tuh kadang bener-bener ibu tuh lupa, nggak ada, dia hanya mikirin hanya aku dan anakku. Dia udah nggak mikir, dia udah lupa kalau udah ada suami, masih ada suami gitu loh. Itu happen banget sama ibu-ibu mungkin 1 tahun pertama apalagi. Jadi jangan sampai itu kejadian. Ya itu aku bahas ya Ci, kan di buku Uncensored ya. Karena ternyata bahasan itu tuh nggak pernah terpikirkan sama orang-orang. Jadi aku tuh open question gini ke para audiens waktu itu. Kalian pernah nggak sih nanya ke suami kalian, apa sih yang membuat mereka tetap waras ngejalanin peran mereka sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, dan juga sebagai seorang pria? Jadi pernah nggak kita tuh nanya ke suami kita, apa sih yang membuat kamu tetap waras ngejalanin peran kamu sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, dan sebagai seorang ayah? Terus tau nggak, waktu itu suami aku, pas aku tanya kayak gitu, jawaban dia yang nomor 1 adalah seks. Seks adalah hal yang membuat dia tetap waras ngejalanin peran dia sebagai seorang ayah, suami, dan seorang pria gitu ya, seks. Jadi, nah dia berharap banget aku bisa memenuhi kebutuhan dia dan juga aku berharap dia bisa memenuhi kebutuhan aku di area itu. Makanya kita belajarlah untuk hal ini, akan selalu belajar, terus-menerus belajar gitu. Karena bagaimanapun, karena ini hal yang eksklusif ya mau nggak mau kita harus terus mau belajar memenuhi kebutuhan satu sama lain. Terus yang kedua, buat dia adalah good food, makanan. Tapi dia nggak pernah nuntut aku untuk bisa masak untungnya ya. Yang penting makanan tersedia di rumah kenyang dan enak gitu. Yang ketiga, quality time. Penting banget buat dia untuk bisa punya quality time berdua aja sama aku. Tanpa ada anak-anak gitu. Terus hal yang keempat yang membuat dia tetap waras adalah apa? Bisa ngejalanin hobinya tanpa diomelin istri. Tanpa diomelin istrinya, di bold, di underline, di italic. Ya kan, karena seringkali suami tuh punya hobi apa, istrinya, kamu kenapa sih blablabla, padahal bisa jadi suaminya punya hobi itu karena dia ngerasa suami ini dicuekin sama istrinya. Jadi tuh kayak lingkaran setan, emang harus diobrolin banget deh masalah itu, asli. Dan itu sebenarnya kalau misalnya para pria itu bukan nuntut ya, membutuhkan seks itu emang bukannya ngadi-ngadi ya, bukannya gara-gara apa ya, emang lu ngeras mulu gitu atau lu pokoknya mikirnya seks mulu gitu. Tapi itu emang karena laki-laki tuh punya hormon testosteron yang lebih tinggi kan ya Mbak ya. Iya benar, sama itu, struktur otak dia kan yang seks itu lebih besar ya setahu aku ya daripada jadi kalau misalnya suami minta jatah itu bukan karena suaminya yang aneh gitu, kok minta jatah mulu gitu. Tapi emang begitulah pria. Setahu aku ya siklus si sperma itu seminggu loh harus keluar. Benar. Jadi kalau nggak keluar nanti jadi odol.
Dan wah itu juga harus disadari. Pokoknya kalau dari awal married itu udah harus disadari bahwa kebutuhan pria adalah itu gitu. Ya mau gimana lagi. Nah, struktur otak benar kata suamiku juga gitu. Iya. Aduh ampun dah tuh. Nah, terus kita lanjut, kita coba buka pertanyaan di box ini. Berdebar. Jangan susah-susah dong guys. Nah, kok ini ada yang ngomongin vaksin malah nih. Aku sudah vaksin. Oh, loh, kok ini vaksin? Vaksin? Tadi lagi open question vaksin apa? Iya ya, kok questionnya mau masuk ke sini ya? Oh nyampur itu. Bisa jadi Oh, nyampur ya? Nyampur Oh, kalau aku lagi baru open tahu. question. Oke, berarti kita lanjut ke pertanyaan dari Mami. Oh ini ini menarik nih dari Mrs. Resi Hombing. Oh my Ini god. terbalik, Mbak. Suaminya yang kena mental. Lihat istri abis lahiran, kasihan nama istrinya. Diajak kagak mau. Iya, trauma ya. Trauma ya suaminya. Gimana ya? Apa mungkin didampingi saat lahiran terus trauma gitu ya? Apakah Ya, kasihan mungkin banyak juga gitu kali ya? Nggak apa-apa, banyak kok suami yang kayak gitu. Jadi dia tuh bilang menyaksikan sendiri istrinya melahirkan, betapa sakitnya gitu. Udah gitu pokoknya ngelihat prosesnya itu mungkin buat dia adalah suatu hal yang baru banget dan itu membuat dia kena mental lah ibaratnya gitu. Traumatik. Menurut aku sih gak apa-apa, itu adalah hal yang wajar. Kasih dia waktu juga ya untuk bisa memproses peran dia yang baru sebagai seorang ayah. Jadi kan kita sering dengar baby blues dialami ibu gitu kan, yang dialami ibu. Sebetulnya seorang ayah juga bisa kaget dengan segala perubahan ini. Yang tadinya dia mungkin kerja kantoran untuk menggaji dirinya aja atau untuk keluarganya, sekarang ada istri yang harus dia tanggung, dan begitu ada anak yang harus dia tanggung untuk jangka waktu yang sangat panjang. Betapa suami harus siap, harus punya kesiapan fundamental finansial yang kuat, gitu kan ya. Harus siap menjadi seorang ayah dan dengan segala tuntutannya. Sebetulnya dia juga bisa jadi kaget. Menurut aku kasih dia waktu dan tetap jangan lupa ajak suami untuk ngobrol dari hati ke hati. Itu penting banget tanpa ada bayi. Itu penting banget. Ngobrol dari hati ke hati tanpa ada bayi supaya kita berdua berkesempatan untuk menjalin kembali waktu sebagai sepasang kekasih lagi. Karena kita kan kaget ya, yang tadinya kita sepasang kekasih, ada bayi, jadi sepasang orang tua, sehingga seringkali kita tuh melupakan peran kita sebagai sepasang kekasih nih. Padahal sampai kapanpun, kita dan suami kita itu adalah sepasang kekasih kan. Tapi kita tuh seringkali terjebak dengan peranan kita tuh sebagai sepasang orang tua. Nah makanya penting banget itu yang namanya quality time untuk kita mencari kembali siapa kita berdua. Ibaratnya kayak gitu, kita ngobrol lagi. Nah tapi pesan aku, kalau misalnya libido suami terus-terusan menurun ya, maksudnya dalam arti diajak berhubungan seks nggak mau terus, nolak terus segala macam. Nah aku sih nggak menyarankan untuk boleh ketemu dengan psikolog atau seksolog untuk mendapatkan solusi dari ahlinya langsung kayak gitu. Nggak apa-apa kok, aku udah beberapa kali waktu itu live sama Mbak Zoya Amirin sama Dr. Oka Negara tuh, beliau-beliau itu adalah psikolog dan seksolog yang emang udah ternama juga ya di Indonesia. Buat mereka hal itu umum terjadi dan nggak apa-apa untuk dikonsultasikan ke tenaga ahli gitu. Benar-benar yakinkan dia. Benar. Nah terus ada pertanyaan ini agak menarik juga dari Mami Yufati. Itu menurut agama dosa nggak sih tetap melayani tapi kita nggak ada libido? Nah, Waduh, kalau udah ngomongin dosa, aku juga nggak bisa ya guys, karena bukan aku yang nyatet pahala ya. Cuma prinsipnya yang penting ada keikhlasan lah ya, dari kedua belah pihak ada keikhlasan. Jadi mungkin libido tuh jadi nomor kesekian, cuma di sini yang dipertanyakan kan biasanya dinilai adalah keikhlasan kita tuh seperti apa. Biasanya kayak gitu ya. Cuma kalau sampai dosa, jangan tanya gue deh, say, bukan gue yang nyatet pahala. berat. Jadi tapi nggak ada aturan, maksudnya nggak disebutin di mengenai dosa apa enggak? Itu cuma di ayat-ayat apa gitu kan ya Mbak ya? Kalau setahu aku ya, mohon dikoreksi kalau salah. Kalau di Islam itu, kalau istri nolak suami tapi tanpa ada uzur yang jelas ya, nolak suami berhubungan seks,
tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan yang jelas gitu. Dan yang alasan yang bisa diterima itu memang ada konsekuensi yang harus diterima oleh istri ya, ada nilai dosanya ibaratnya gitu. Tapi jangan salah ya, suami yang terus-menerus menolak istrinya itu juga sama ada nilai dosanya. Karena kalau istri meminta berhubungan seks ke suami, sebetulnya itu adalah suami harus memenuhi karena satu itu adalah bentuk sedekah dia kepada istrinya. Bentuk dia untuk menafkahi kebutuhan batin istrinya. Ya, menafkahi kebutuhan batin istrinya. Sehingga kalau itu tidak dia penuhi kepada istrinya, istri merasa tidak terpenuhi nafkah batinnya, itu bisa menjadi ada nilai dosanya pasti ya. Terus yang kedua, berupa dengan memenuhi kebutuhan seks istri, suami sebetulnya telah menjaga istrinya dari hal-hal yang tidak kita inginkan lah ya, seperti zina dan lain-lain, ibaratnya kayak gitu. Nah makanya janganlah kita jadikan senjata istri kalau nolak suami ada dosanya, jangan salah, suami pun ada nilai dosanya juga di situ gitu. Karena seringkali itu dijadiin ini ayat itu tuh bukan disalahgunakan ya, ibaratnya ya pokoknya masing-masing pasti Dijadiin ada senjata. nilainya. Jadi senjata lah ibaratnya gitu. Masing-masing ada nilainya lah di mata Tuhan pasti itu gitu. Nah, ternyata ini juga nih. Ini ada yang bilang dari Mami Pink Mega, tapi suami kalau malas ngajak seks, bininya langsung sedih. Iya, Nah, tapi insecure. juga insecure. Nah, di atas juga ada yang bilang banyak sih kondisi ternyata ternyata ada, tapi pengennya diajak. Nah, nih seperti tadi Mami Karina nih. Dia tuh sebenarnya mau, cuman kalau nggak diajak nggak mau gitu. Oh, Jadi nunggu pengennya, suaminya ngajak. nunggu suaminya yang ngajak. Aku cari-cari di atas mana tadi ya. Nah, Kenapa, itu Say? bagaimana? Ya itu harus didialogkan lagi ya. Kalau menurut aku mah jangan malu-malu. Masa kita kalah sama ABG, Say? ABG aja berani. Nah, kalau menurut aku sih nggak apa-apa. Kamu yang mulai duluan, it's okay ya. Untuk memulai duluan itu nggak apa-apa, nggak usah gengsi, nggak usah malu. Karena kalian tahu nggak, kalau suami kita ngelihat kita memulai duluan ya, minta ke mereka, maksudnya bukan minta ya, maksudnya ya pokoknya kita memulai activity foreplay duluan, itu nggak apa-apa, malah suami happy. Suami ngerasa, oh ternyata gue seksi ya, oh ternyata pasangan gue menginginkan gue ya. Dia Uang bulanan ditambah ya, Mbak Mika ya. transferan bertambah ya. Jadi suami pun secara psikis tuh merasa terpenuhi gitu kebutuhannya. Oh jadi pasangan gue tuh menginginkan gue ya, dan hal yang kayak gitu. Jadi nggak masalah Bun kalau duluan juga. Rugi loh kalau nggak duluan, daripada nunggu nafsunya hilang, bete yang ada ya. Bener-bener. Oh. Nah, ini aku mau balas jawab pertanyaan lagi, tapi kita penasaran banget itu tadi apa Mbak Mika? Ini tinggal 15 menit lagi. Apa tuh? Kalau bisa sih kita pengen tahu itu tadi yang dipegang-pegang apa? Oh ya Allah. Oh ya, jadi mungkin ini sekalian aja jadi tips ini kali ya, tips untuk naikin libido apa gimana sih? Ya mungkin itu ya. Mungkin tipsnya belakangan aja ya. Jadi gini guys, aku akan memperkenalkan beberapa mainan yang simple. Ciailah mainan. Jadi aku sendiri sih mulai memberanikan diri untuk mencoba hal-hal yang di luar kebiasaan. Itu emang setelah kita punya baby ya, setelah perjalanan, ternyata berhubungan seks itu harus berani mencoba hal yang baru. Untuk apa? Untuk spice up. Ibaratnya, ya itu tadi kan, berhubungan seks itu adalah sesuatu yang eksklusif ya, cuma bisa dilakukan suami ke istrinya dan istri ke suaminya. Sehingga penting banget yang namanya kita berkreasi sekreatif mungkin, mencoba banyak hal baru. Untuk apa? Untuk supaya suasana dan segalanya tuh selalu ada hal yang baru terus untuk dicoba gitu. Nah mungkin teman-teman, kalau enggak 20 tahun gak yang sama terus ya Mbak Mika, gimana rasanya? Iya, makanya rugi banget. Cuma cerot udah, kan rugi banget ya. Nah jadi di sini sih akan ada yang aku perkenalkan. Apa ini? Ini jangan sampai di ban Instagram ya. Ini udah pada siap-siap screenshot, coba. Ayo screenshot. Bentar. 1, 2, 3 screenshot, cepret. Jadi gini guys, ini tuh sex toys. Ya sebetulnya aku sih nggak, kalau nyebut sex toys mungkin terlalu frontal ya. Nyebut ini sebagai love instrument. Jadi love instrument itu kalian nggak mesti langsung mulai hal-hal yang kayak gini, nggak. Kalian sebetulnya bisa coba dulu hal-hal yang ada di rumah. Contoh, es batu,
sendok dingin. Buat apa coba sendok dingin? Dia sebenarnya apapun yang ada di rumah kalian tuh bisa Makan jadi bakso sesuatu. kalau kepedesan sendok nih. Malah dulu aku pernah ngasih tips pakai sikat gigi, Ci. Pernah baca nggak tuh? Wah, Kayak, sikat gigi bekas apa baru? yang mana aja pokoknya yang penting geli-geli gitu. Kan di sikat gigi itu kan bulunya halus ya. Itu bisa digunakan sebagai instrumen untuk nyikat-nyikat puting pasangan kita. Nah, itu kan ada geli-geli itu ya. Nah, terus kalau misalnya kalian udah cukup kenyang nih dengan peralatan yang ada di rumah, kalian bisa coba benda-benda seperti ini. Jadi ini tuh namanya vibrator ya guys. Kalau ini namanya, ini vibrator, ini cock ring. Cock ring ini untuk delay ejakulasi, supaya ejakulasinya jadi agak lebih lama. Delay ejaculation, yang ngerti kan ya? Nah terus kalau ini apa nih Mak, kok kayak kelinci lalala. Ini adalah cock ring yang juga berfungsi sebagai vibrator. Nah, vibrator itu sebetulnya banyak banget. Ada yang untuk penggunaan internal dan ada yang untuk penggunaan eksternal. Tapi yang kita bahas di sini adalah yang untuk pemula, yaitu penggunaan eksternal ya guys, untuk dipakai di luar gitu. Nah, pertama mungkin yang paling sederhana, ini apa nih, aku kayak donat, kayak ikat rambut. Nah, ini adalah cock ring. Ini cara pakainya gimana? Aduh, aku nggak ada titit-tititan ya. Titit-tititan. Nenek-nenenan yang banyak. Nenek-nenenan. Nah, jadi ini contohnya, ini misal ini adalah terong suami ya guys. Ini pakainya di mana? Jadi ini lentur banget ya guys, lentur banget seperti ini. Oh. Jadi pelan-pelan ini ditaruh di pangkal titit. Jadi ini kan skrotum ya, misalnya ada biji 2 gitu. Ini kan tititnya ya. Ditaruhnya di ujung sini untuk apa? Delay untuk menunda ejakulasi gitu, menunda ejakulasi. Ini bukan Jadi obat lebih lama. Jadi lebih lama, tapi ini bukan obat ejakulasi ya, bukan. Ini hanya untuk menunda aja, menambah sensasi. Bisa dipakai cuma 1, bisa dipakai 2, taruh sini, bisa lagi taruh di ujung. Tapi aku saranin pakai 1 aja lah, udah cukup gitu ya. Ini merek lokal kok. Karat rambut boleh nggak sih? Iya. Kalau kalian takut kecetit ya, saya kan kurang sesuai ya. Itu takut kecetit ya, soalnya modal lah ya. Jangan nggak modal. Jangan kayak orang susah deh. Nah, ini kecil-kecil getarannya, kedengeran nggak? Ini tuh nyalainnya dari sini kecil-kecil cabai rawit loh. Jadi aku tuh punya 2 merek ya. Yang satu merek luar negeri agak gede, yang satu ini merek lokal. Ini kecil-kecil merek lokal, ini cabai rawit. Dinyalain, dia ada beberapa mode, ada 10 mode ya, seperti kolibri ada beberapa mode. Ini ada 10. Wah, yang kreatif langsung ini nih, apa mesin kolibri bisa loh. Getar-getarnya itu ada levelnya lagi kan. Biar itu sekalian ya, multifungsi. Kalau gue merah gila. Nah ini buat digetar-getar di mana? Di hidung apa gimana? Apa buat di inhale? Bukan ya guys. Jadi ini buat di klitoris. Kalian tahu nggak klitoris letaknya di mana? Harus tahu loh. Klitoris itu yang di depan ya, yang di labia, kan di labia mayora minora, di dalamnya ada klitoris itu namanya. Nah itu untuk di area situ ya. Apa namanya? Jadi ini bukan buat dimasukin. Bukan, tapi untuk menstimulasi klitoris. Buat dipakai sama suami juga bisa tuh, untuk geter-geterin penisnya atau geter-geterin puting juga nggak masalah ya, nggak masalah. Nah terus yang terakhir ini apa nih Mak? Ini yang sederhana aja nih, gila gue udah kayak dagang di sales. Iya, gue kayak sales glodok. Lu ya guys, ini ada apa kesehatan, lu olah bisa beli ya kayak gini ya. Ini ada yang bentuknya bani. Ya ini buat apa? Ini bukan buat apa-apa. Ini cuma buat aksen aja ya. Nah jadi ini keren nih guys. Tapi jujur ya, yang merek ini kurang elastis ininya. Ini untuk ukuran yang agak supreme, nggak akan muat, malah akan kecetit guys di tengah jalan pas dimasukin, kejepit dia ya. Dan ini dipasangnya pada saat ereksi ya, jangan pas letoy udah dipasang, nanti dia nggak akan kepasang, malah klewer-klewer dia kan di titik suami kita pas udah ereksi. Nah ini ngadepnya kemana Mak ngadepnya? Nah yang ini harus ngadep ke klitoris istri ya. Jadi masangnya boleh gini atau gini, terserah kalian lah. Jadi ini misalnya titit kan, nih dipasangnya gini, tuh gini. Jadi yang ininya ngadep ke klitoris istri, kayak gitu. Karena jadi ini tuh manfaatnya banyak untuk menunda ejakulasi, karena bentuknya ring kayak gini kan, menunda ejakulasi. Terus ada efek geternya untuk menambahkan sensasi dalam berhubungan seks, dan ada clitoral brush-nya untuk menstimulasi klitoris. Jadi 3-in-1 function ibaratnya gitu. Wah, lu orang bisa cek. Nah, ini banyak di e-commerce, silakan langsung swipe up, Pak.
Keywordnya apa keywordnya? Aduh, ada Kang Dewa lagi tensin gua. Nah, ini semua keywordnya agak susah ini merek Vivo ya. Tapi kalau kita search Vivo kan yang keluar handphone. Nah, ini tuh harus search nama PT-nya. Aku lupa. Itu udah license padahal ya. Iya, ini nama PT-nya harus dicari tahu nih, ini nama PT-nya apa. Kalau kita search nama PT-nya keluar dia. Tapi kalau kita search Vivo yang keluar handphone. Gila ya. Barang Cina berarti ya itu ya. Wah, malah Indonesia punya. Jangan sembarangan. No Cina. No. Kalau mau manual boleh ya. Berarti karet rambut sama sikat gigi ya, Mbak Sikat Citra, gigi. Ya? Jangan remehkan the power of sikat gigi, guys. Kalian tahu nggak sikat gigi anak bayi itu bisa dipakai? Tahu kan sikat gigi anak bayi yang dimasukin ke jari ibunya? Iya. Itu tuh, tapi jangan ketuker. Besok pagi jangan ketuker. Jangan ketuker. Itu kalau di beberapa toko dewasa, sikat gigi bayi dijualnya sebagai love instrument loh. Gila nggak? Padahal itu sikat gigi bayi. Parah. Aduh, kocak. Waduh, kacau. Cuma aku mau disclaimer ya, kalau kalian baru pertama kali nyoba kayak gini, kalian jangan terlalu punya ekspektasi yang sangat tinggi. Tidak. Dan rules-nya adalah pasangan kalian harus menyetujui penggunaan ini terlibat di dalam aktivitas seksual kalian. Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak. Consent ya ibaratnya gitu. Istilahnya consent. Terus juga itu tadi yang aku bilang, kalian jangan berekspektasi tinggi, oh pakai ini pasti enak. Enggak. Kalau baru pertama kali pakai, pasti kalian tuh akan ada keder-kedernya. Terus akan, ini gimana sih, kok gini pasangnya gimana sih, akhirnya ketawa-ketawa gara-gara keder masangnya. Makanya ini adalah sebuah proses ya, untuk mengenal alat ini dulu. Kita kan kenal dulu, lihat dulu barangnya, pegang dulu, coba dulu, sampai cari titik yang pas untuk distimulasi dengan alat-alat ini tuh di mana dan gimana dan level berapa. Sama kayak alat pompa lah, kan pakai kolibri awal-awal nih, level berapa ya untuk ini dapat LDR gitu-gitu sama. Iya benar-benar. Pokoknya ini bukan hal yang tabu sih, tapi pokoknya coba dipikirin, masa berapa puluh tahun pernikahan hanya begitu-begitu aja. Ini bisa dijadiin instrumen. Iya, inspirasi instrumen lah ya. Iya benar. Coba dulu aja dari yang manual, jadi nggak keluar duit dulu. Iya bener. bener ya, manual pakai jari masing-masing. Nah, nanti linknya tolong di swipe up ya, Mbak. Kasih langsung swipe apa ke Gebek Indonesia ada. Atau kita bikin divisi baru. Atau bundling aja sih. Bundling. Beli Gebek gratis ini udah kacauan. Collab sama klinik itu tuh. Aduh, seru banget ya Allah. Tuh rame banget aku sampai bingung baca komen. Speechless. itu disatuin di satu dompet warna pink gitu ya, Mbak ya. Oh iya, ini kalau nyimpen ini hati-hati ya. Better ini dompet yang aku punya ini ada gemboknya. Jadi ini cari dompet yang ada gemboknya atau taruh di koper yang ada gemboknya, biar apa? Biar gak dimainin anak-anak. Tiba-tiba dijadiin karet ikat rambut gitu. Tiba-tiba sama dia digigit Twitter kali. Gini. Kan kacau. Aduh. Oh ya, sama mungkin kalau misalnya ngakalin yang tadi ada mami-mami yang bilang ada keluhan kalau sakit karena hormon estrogennya tadi menurun. Nah, itu bisa dipakein kayak pelumas gitu juga mungkin oke kan yang Mbak Citra ya? Aku nyimpan sih di sini tapi ada di lemari aku, males ngambilnya. Bisa pakai lubrikan ya guys. Jadi kalau misalnya berhubungan seks sakit, kering, bukan berarti dunia kalian berakhir, tidak. Kalian bisa coba pakai ludah. Pelicin yang paling mudah ditemui kan ludah ya. Atau kalau misalnya kalian mau pakai pelicin yang lubrikan kayak yang water base gitu ya, itu nggak apa-apa. Itu banyak kok mereknya di mart-mart gitu, mudah dicarinya juga. Nah, itu aman, itu oke gitu loh, nggak apa-apa pakai alat bantu gitu ya, selama emang bantu libidonya menyesuaikan diri lagi. Benar banget. Good luck ya guys. Good luck. Yang penting ini link katanya. linknya ya swipe up. Kacau. Aku coba lihat question lagi.
Kayaknya belum ada lagi nih. Masih tetap vaksin nih. Oke. Nah, aku baca satu pertanyaan lagi nih. Boleh. Ini bukan pertanyaan semua nih yang bawah-bawah nih kacau. Aduh, semua nih. Nah, aku sampai lupa nih. Ini apa salah satu live yang bikin gak konsen. Katanya kalau pakai air ludah itu bahaya ya, biar miskin nggak kering. Itu optional aja ya guys. Yang penting kita jaga kebersihan mulut kita, jaga kebersihan organ intim kita. Dan kalau mau pakai ludah, pastikan sebelumnya jangan makan yang pedas-pedas, misalnya dendeng balado, apa sambal matah. Oh pedas-pedas gitu nanti panas area V-nya. Ya, yang pakai ludah itu ibaratnya untuk urgen aja, yang urgen-urgen kalau pas lagi berhubungan, nggak bawa pelumas, nah nggak apa-apa tuh pakai. Nah, ini ada ada satu pertanyaan dari jadi sebenarnya dengan logika si ibunya ini mau sih ya berhubungan. Cuman masalahnya libidonya tuh nggak ada gitu loh. Nah, itu tuh Itu harus gimana gitu ya? Mesti gimana? Itu ada yang nanya lebih spesifik. Itu gimana caranya untuk meningkatkan libido di masa menyusui ini? Ini Mam Nurse Kinan. Terus apakah ada tips pagi, siang atau malam? Nah, dan gimana tadi dia tuh pengen, dia tahu lagi nyusuin atau apakah harus pasrah aja sampai 2 tahun? Ya udah pasrah aja lah. Gimana tuh, Mbak? Makanya tadi aku bilang penting banget untuk kita ngobrol sama suami kita ya. Apa yang lagi terjadi sama diri kita dan apa yang terjadi sama suami kita. Supaya kenapa suami kita lebih memahami kondisi kita dan mau foreplay. Ingat ya, foreplay itu jadi penentu banget loh. Dan kalian jangan pernah berpikir nih para suami yang namanya foreplay itu cium-cium. Enggak. Kebanyakan orang tuh kalau ditanya foreplay itu gimana, cipak-cipok, main cium-cium, belum tentu. Kita tuh sebel kadang kan, ini pasti ada maunya, ini pasti ada yang ada, kita suzon duluan gitu. Tapi foreplay itu justru dimulai dari luar kamar. Contoh, bantuin istri megang bayi, ya, bantuin beres-beres rumah, pulang kantor lebih awal untuk apa? Misalnya untuk bantu mandiin anak, misalnya gitu. Pokoknya tunjukkan keterlibatan suami dalam pengurusan rumah dan anak setelah punya anak. Supaya kenapa? Istri merasa tidak sendirian, itu penting banget. Terus yang kedua, istri tuh kalau ngelihat suami ikut sibuk dengan urusan domestik, they will find their husband sexy. Ngerti nggak? Bener. Oh, suami aku nyapu, suami aku angkat bayi, aku mau ngangkang, kan gitu. Nah, makanya penting banget suami tuh menunjukkan keterlibatan dia dalam pengurusan rumah tangga. Kejantanan pria yang sesungguhnya adalah saat dia mau ngebantuin urusan istrinya, kayak gitu. Sebetulnya ini contoh-contoh tadi itu belum tentu aku benar. Prinsipnya ini adalah hal yang harus didiskusikan satu sama lain ya, karena setiap pasangan tuh punya standar yang berbeda-beda ya, kita nggak bisa samain standarnya. Cuma prinsipnya foreplay itu penting banget, dan foreplay itu dimulai dari luar kamar. Caranya kayak gimana? Nah, itu diskusiin ke pasangannya masing-masing. Bener. Itu banyak pasangan yang nggak tahu tuh, pikir foreplay itu dimulai dari atas ranjang, padahal ternyata enggak ya. Dari beberapa jam sebelumnya atau dari pagi, dari buat pagi malam hari. Di foreplay dari pagi. Iya, belum mainin tete, mainin pentil. Ibu menyusui, emosi pentil dimainin. Nah, soalnya pentil kita tuh udah kebanyakan aktivitas, jadi jangan dikit-dikit pentil dikit-dikit, emosi kita loh, serius. Nah, itu pengetahuan tuh, dengerin, kasih denger bapaknya. Bener-bener. Nah, ini terakhir ya Mbak Citra ya, udah habis waktunya tapi terakhir satu segan lagi. Gue, ada temen gue tuh, terus. Nih dari Mami Ismi Amalina, ini nih banyak juga nih LDM selama jadi busui LDM. Aduh. Nah, terus pas balik pas lagi nggak nafsu ya gara-gara lagi nyusuin. Nah, itu gimana sih nyiasatinnya? Ya, itulah aku tuh kalau udah ngomongin pasangan LDM, aku tuh ya Allah, pertanyaan LDM lagi gitu. Kayak emang ini problem yang dilematis ya, Ci, menurut aku. Pak Sutri mana sih yang nggak kepengen
berdekatan bersama dengan pasangannya gitu kan ya. Tapi karena satu dan lain hal, tuntutan hidup dan lain-lain, mengharuskan mereka itu terpisah gitu ya satu sama lain. Cuma kalian boleh tanyakan tuh ke diri kalian sendiri, sampai kapan sih kita tuh mau kayak gini terus? Apa iya kita tuh harus ada satu titik di mana kita ngambil keputusan besar supaya kita bisa terus bersama? Masa kita nikah Bener. untuk berjauhan? Ini bukan kataku ya. Ini tuh hampir pasti teman-teman aku yang LDM itu pada akhirnya salah satu ada yang mengalah, Ci. Entah suaminya, entah istrinya. Supaya kenapa mereka nggak bisa mengorbankan, bukan mengorbankan ya. Mereka ambil keputusan untuk menjalani kehidupan rumah tangga berdekatan. Karena membuat mereka itu yang mereka rasa yang terbaik, ibaratnya begitu. Nah cuma kalau untuk beberapa pasutri yang sampai saat ini masih harus berjauhan dengan pasangan kalian, emang PR-nya adalah gimana caranya ngejaga intimacy itu tetap ada, passion itu gairah ya, gairah itu tetap ada. Biasanya sih nggak lain nggak bukan yang aku tanyain ke teman-teman yang LDM, best practice yang bisa mereka lakukan adalah VC ya, video call, sex phone, sex call, itu pun tapi suka agak susah ya. Terus biasanya suami tuh punya keinginan istrinya kirimin foto-foto seksinya mereka, video-video sure-nya mereka, tapi kadang istri sungkan untuk mengirimkan, gak nyaman karena mungkin banyak faktor ya, gak nyaman dengan tubuhnya, risih gaya-gaya sensual, atau mereka takut ada kebocoran data, foto video kayak gitu-gitu kan. Terus akhirnya yang solusinya apa? Kadang ada beberapa pasangan yang suka ngasih surprise, misalnya pas pasangannya balik ke sini, balik itu bukan ke rumah, tapi balik itu ke hotel. Jadi disiapin hotel sama pasangannya untuk nesting berdua aja tanpa ada anaknya. Tapi bisa juga tuh staycation bareng sama anak-anaknya, tapi tetap harus ada diluangkan waktu untuk berdua aja dengan pasangannya. Nggak lain nggak bukan ya, apalagi kalau bukan buat begini, kan penting banget buat kayak gitu kan. Nah terus biasanya juga begitu pasangannya balik pergi ke tempat kota mereka bekerja lagi, si pasangannya ini ada yang pintar tuh suka ngasih hadiah. Diem-diem di dalam laptopnya itu nyelipin underwear, nyelipin lingerie. Jadi begitu buka laptop, wah ada cangcut gitu. Jadi ada apa namanya surprise yang sifatnya intimacy, sifatnya itu nakal, seksi yang cuma kita berdua yang bisa ngelakuin ini kayak gitu. Atau tiba-tiba ngirim sex toys ke sana, sex toys yang jarak jauh kan ada, vibrator yang bisa jarak jauh itu kan ada. Misalnya kalian lagi video call nih kayak gini, suaminya yang mainin vibratornya, kalian yang pakai vibratornya, suami yang ngatur nanti tekanan vibrasinya, itu ada juga yang kayak gitu, mainan yang kayak gitu. Radius berapa tuh Mbak? Nah itu aku tuh gak ngerti, setahu aku tuh pakai bluetooth ya. Setahu aku, itu aku belum pernah coba. Yang ngapain orang gue deketan sama laki gue. Wah, pengetahuannya banyak banget nih hari ini. Iya, nakal ya aku ini. Aduh, good luck ya yang LDM. Semoga kalian diberi kesempatan untuk bisa kembali bersama dengan keluarga untuk berdekatan. Amin. Oke. Kayaknya cukup lah ya kita 1 jam ngomongin enak-enak. Jangan kelamaan. Jangan kelamaan nih. Udah. Abis ini praktek. Malam Jumat. Abis ini praktek. Besok. Iya. Malam Jumat itu sunnah, malam lainnya wajib. Oh. Dengar tuh kata Ma Haji. Aduh, thank you ya sih udah ngundang. Aku yang makasih banget loh, ilmunya luar biasa loh. Setiap kali live itu pasti ada yang selalu berbeda dan daging banget, bermanfaat. Aduh, Masya Allah, thank you. Semoga bisa sharing dan berguna buat semuanya ya. Amin. Kita foto dulu Mbak Citra buat summary ya. Iya, mari. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya Mbak Citra ya. Semoga next time kita bisa ngobrol lagi Mbak Citra. Kalau ini makin ini nih, jam terbangnya makin tinggi nih. Susah banget nyari jadwal. Enggak ya Allah, thank you loh udah diundang, seneng banget diundang. Aduh, seneng deh jadi berkat buat orang banyak. Amin. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Thank you. Thank you juga mami-mami udah join. Semuanya. Jangan lupa praktek. Jangan sampai ilmu itu sia-sia. Praktekin. Oke, selamat malam. Thank you Mbak Citra ya. Nah, thank you. Dan buat yang udah nonton semoga bermanfaat. Dadah. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Quebec Lifestyle Solution.